Opening scene diperlihatkan sebutir gadis yang bernama Hannah Grace ini sedang kejang-kejang karena diruqyah oleh para pendeta. Akan tetapi karena kedua pendeta ini kurang makan sayur, kebanyakan makan daging babi dan sering menyeruput anggur merah, sehingga doa dalam bahasa Inggris itu dengan mudah dipatahkan oleh si iblis. Dengan menggunakan jurus getaran vibrator pengguncang jagat dalam kemanusiaan yang adil dan beradab, seketika abah pendeta itu melayang-layang buana dan menancap di patung karena sihir si iblis. Si bapaknya gadis ini yang tak ingin ada korban lagi dari pihak pendeta, dengan terpaksa dirinya membunuh anaknya sendiri dengan cara membekap mukanya dengan bantal. Dan Hannah Grace pun isdat seketika. Intro dulu. Oke geng, gimana kabar kalian hari ini? Menjaga orang sakit di rumah sakit terkadang membuat kita merinding jika suasananya lagi hening. Bayangkan saja jika kalian harus menjaga mayat sendirian dan harus mengurusinya. Seperti halnya kisah wanita dalam film ini yang mendapatkan teror dari mayat korban kerasukan karena ia harus mengurus jenazah tersebut. Gimanakah keseruan dari cerita film The Possession of Hannah Grace 2018 ini? So, stay with me. 3 bulan kemudian diperlihatkanlah seekor betina yang bernama Megan ini sedang melamar pekerjaan di rumah sakit Metro Boston. Megan sendiri adalah mantan polpet yang keluar dari debuti kepolisian karena mendapat masalah. Polpet itu maksudnya adalah polisi betina loh guys. Kalau poltan itu ya polisi jantan. Tapi kalau polcong, polisi apa ayo? Artikan aja sendiri. Setelah berbincang-bincang dengan temannya yang bernama Lisa ini, Megan pun langsung diinterview sambil jalan oleh Dr. Lewis. Pak dokter pun coba menciutkan nyalinya Megan dengan mengatakan kalau ada 3 orang yang sudah resign karena nggak kuat dengan pekerjaannya sebagai pengurus jenayah di kamar mayat, sebab mereka sering diganggu penampakan-penampakan di ruangan tersebut. Tapi Megan dengan pede mengatakan kalau dia tidak takut dengan kaum dedemit. Dr. Lewis pun menunjukkan dan mempraktekkan apa saja tugasnya Megan sebagai seorang penjaga dan pengurus jenayah di tempat ini. Dan alhamdulillahnya si Megan hanya bertugas di malam hari saja. Tepat pada malam Senin Pahing ini, Megan pun menjalankan tugas pertamanya. Dan malam ini dirinya pun mendapatkan mayat pertamanya. Megan pun menjalankan tugasnya dengan sangat baik, mulai dari mengecek dan memindai kondisi mayat dan juga menyimpan mayat dalam loker jenazah. Seusai dirinya cuci tangan, tiba-tiba dirinya melihat sebuah penampakan sosok pria. Megan yang memiliki gejala panik sindrom layaknya Tony Stark ini coba menguntal pil sanak untuk meredakan kecemasannya, tapi dia malah membatalkannya. Megan pun teringat akan masa lalunya yang membuat suatu kesalahan saat bertugas waktu masih menjadi polisi. Kesalahan itu mengakibatkan rekannya harus tewas tertembak karena dirinya mendadak panik sindrom dan tiba-tiba kecanduan pil sanak saat bertugas. Karena hal itulah dirinya memutuskan resign dari kepolisian. Dan penjahat yang sudah menembak rekannya Megan adalah sosok penampakan pria yang tadi. Keesokan paginya, mantan pacarnya Megan yang bernama Andre ini datang ke rumahnya untuk mengambil sisa-sisa barangnya. Si Andre yang seorang polisi ini dulunya pernah tinggal di sini kumpul kerbau dengan si Megan. Meskipun kumpul kerbau adalah dosa besar, tetapi mereka akan tetap dijamin masuk surga karena dosa-dosanya sudah ada yang menebusnya. Di malam berikutnya, si Megan yang bete dirinya pun bermain-main dengan bola karetnya. Alarm pun berbunyi. Seketika dirinya langsung mengecek ke ruang parkir. Tapi tiba-tiba muncullah sosok pria tua yang mengagetkannya. Pria itu meminta agar Megan mengizinkannya masuk ke kamar mayat. Tentu saja si Megan pun menolaknya dan bergegas pergi ke ruang kerjanya. Beberapa menit kemudian muncullah salah satu petugas pengantar jenazah. Saat Megan membantu si Randy mengeluarkan jenazah dari dalam ambulan, tanpa ia sadari Pak tua yang tadi sudah menyusup ke dalam lift dan sembunyi di dalam tempat kerjanya. Megan pun mengecek dan memindai kondisi jenazah perempuan yang tubuhnya setengah terbakar itu. Akan tetapi mesin pemindainya mendadak error. Dan ternyata mayat ini adalah betina yang bernama Hannah yang mati dibunuh bapaknya saat kesurupan di awal film tadi. Bahkan mesin pemindai sidik jari pun juga ikut error. Megan pun lantas memasukkan Hannah dalam loker penyimpanan jenazah. Tapi belum sempat jenazah itu masuk, malah tiba-tiba benda-benda di mejanya bergetar dengan sendirinya. Dan tiba-tiba botol-botol sampel itu terjatuh secara otomatis. Saat Megan membersihkan serpian botol itu, tangannya pun tanpa sengaja terluka. Dan saat ia memasukkan jenazah Hannah dalam loker, darah Megan pun menetes ke cacatnya Hannah. Seketika Megan pun mengobati lukanya, tapi tiba-tiba loker itu malah terbuka secara independen.
Megan yang penasaran dengan seluk-beluk mayat ini, dirinya pun seketika membobol database catatan sipil kepolisian. Dari catatan data SIM kepolisian, Megan pun tahu nama jenazah ini. Tapi ada sebuah kejanggalan dalam diri Hana, karena keterangan warna mata di SIM berwarna coklat, sedangkan mata jasad Hana berwarna biru. Tiba-tiba muncullah sebongkah lalat yang hinggap di mukanya Hana. Namun pada saat kantong jenazah itu dibuka, muncullah triliunan lalat yang membuat Muppet ngalor ngidul ngetan ngulon. Sepertinya si Megan baru saja terkena genjutsu karena saat ia menoleh, lalat-lalat itu sudah lenyap. Tiba-tiba Megan mendengar suara gembelodak dari ruang penyimpanan mayat. Dan pada saat ruang itu dicek, ternyata Pak Tua yang menyusup ke tempat ini tadi hendak menculik jenazahnya Hana. Megan pun terpojok dan diancam oleh si Abah. Akan tetapi si Abah salah pilih mangsa Ferguson, sebab Megan ini adalah mantan polisi yang juga jago bela diri. Si Abah pun diajar oleh Megan hingga kabur entah kemana. Megan pun menyusuri setiap ruang tempat ini dan menghubungi security lewat telepon. Akhirnya dirinya pun berhasil menemukan si Abah yang akan membakar jasadnya Hana di ruang kremasi. Si Abah pun berhasil memblokir tubuhnya Megan, dan untungnya kedua satpam ini datang tepat waktu untuk menyelamatkan Megan, meskipun si Dave tangannya terkena sebutan pisau. Sambil teriak-teriak, si Abah yang digelandang kedua security ini mengatakan agar Megan menghancurkan jasad Hana. Dan ternyata guys, si Abah ini adalah bapaknya Hana. Megan pun mendapati sebuah kejanggalan saat mengembalikan jasad Hana ke dalam loker. Karena lagi-lagi pintu loker itu terbuka dengan sendirinya. Dan saat Megan mengangkat telepon, jasad itu pun bereaksi secara otomatis. Megan yang curiga dengan posisi ekspresi jasad Hana, dirinya pun coba mengamati jasad itu lebih dekat lagi. Tapi tiba-tiba mulut si jasad malah terbuka dan mendesis. Seketika Megan pun langsung memasukkan jasad itu lagi dalam loker. Saat Megan berbincang-bincang dengan Lisa, Dave pun memberitahunya kalau si Andre sedang ingin berbicara padanya. Megan pun keluar untuk menemui Andre, dan posisinya kini digantikan Dave untuk sementara waktu. Tapi tiba-tiba di ruang jenazah, lagi-lagi loker penyimpanan jasad Hana terbuka lagi secara independen. Dave yang dalam kesendirian, dirinya malah bermain-main dengan bola karet miliknya Megan. Dave pun mendengar suara mencurigakan dari dalam ruang jenazah. Saat ia mengecek ruangan itu, nggak taunya bola karet yang tadi malah ada dalam ruangan itu. Saat Dave mengecek loker penyimpanan jasad Hana, tiba-tiba Megan pun meminta agar Andre mengidentifikasi sidik jari Hana karena dia meragukan jati diri mayat itu sebab warna matanya berbeda dengan keterangan di SIM-nya. Saat Megan kembali ke tempat kerjanya, dirinya sudah tidak mendapati si Dave karena kelamaan mencari batang udelnya Dave dan gak ketemu-ketemu sehingga membuat perutnya mules dan ingin ngesing. Pas lagi nikmat-nikmatnya transfer emas murni sambil ngeden, tiba-tiba dia dikagetkan dengan bola karetnya yang menggelinding ke dalam toilet. Dan pada saat dicek, tiba-tiba Megan pun tersentak jomblo melihat penampakan tangan itu. Tanpa cebok dan masih dalam keadaan pantat kepet, Megan pun keluar dan mencari sosok tadi, tapi tidak ada apa-apa. Oh ya guys, kata orang-orang channel saya ini nggak bisa di like and di subscribe. Kalau nggak percaya sih, coba aja cotos logo like and subscribe-nya channel ini. Tapi kata Lik Paimo dia berhasil menge-like and subscribe channel ini. Dan ajaibnya, keesokan harinya Lik Paimo tiba-tiba nemu uang sekebok di halaman rumahnya. Dan sampai sekarang Lik Paimo selalu diteror rezeki yang tiada henti menghantui hari-harinya. Coba aja kalian cotos logo like and subscribe channel ini, siapa tahu berhasil dan mendapatkan teror keberuntungan sepanjang hari kayak nasib Lik Paimo. Kancut. Pak polisi Andre memberitahu Megan kalau jasad itu memang benar-benar bernama Hannah Grace. Tapi ada satu keanehan, ternyata Hannah Grace sudah isdet 3 bulan yang lalu. Dan seharusnya dalam waktu 3 bulan jasad itu logikanya sudah membusuk sebusuk kentutnya Fir'aun. Megan yang dirundung kecemasan langsung men-searching Abah Google. Dan dia pun menemukan ulasan artikel tentang kematian Hannah yang isdet karena menjadi korban kesurupan. Megan kembali mengecek jasad Hannah, akan tetapi dirinya mendapati fakta mengejutkan. Sebab luka bacokan di pinggangnya Hannah tiba-tiba sudah menghilang. Megan yang kebingungan akan hal itu lantas dirinya memasukkan kembali jasad itu dalam loker. Megan pun sempat terkejut saat melihat rekaman CCTV di koridor ruang jenazah. Karena dalam sepersekian detik dirinya melihat sebuah sosok penampakan di layar monitornya. Dan hampir saja dirinya menguntal pil sanak itu lagi karena rasa cemasnya.
Sementara itu di sisi lain si Lisa yang hendak merokok, dirinya malah dikejutkan darah Dev yang menetes di tangannya. Tapi pada saat ia mendatangi si Dev, ciluba, Lisa pun berlari keceret-ceret dikejar-kejar oleh si Hana. Saat dia sudah di atap gedung, langkahnya pun mandek karena tidak ada jalan untuk kabur lagi. Dan si iblis Hana pun membunuh Lisa dengan cara yang sangat mengerikan seperti ini. Alarm pun berbunyi lagi. Ternyata si Akang Randy setor jenazah lagi. Megan pun memastikan benar tidaknya luka bacokan di pinggangnya Hana dengan mempertanyakan pada Randy, dan Randy pun juga membenarkannya. Randy pun juga ikut terkejut kemana bekas luka itu sekarang. Dan sekarang luka di lengannya Hana juga tiba-tiba sudah tidak berbekas lagi. Mereka berdua belum tahu kalau si Hana bakal sembuh secara independen jika seusai membunuh cucunya Nabi Adam. Saat Megan lagi menelpon si Andre, dari belakang tubuhnya nampaklah sosok Hana yang merangkak kayak monyet dan memasuki lift. Sempat dalam beberapa detik Megan melihat pintu lift tertutup. Sebenarnya ia sempat curiga, tapi begitu dirinya melihat loker Hana masih tertutup, seketika kecurigaan itu coba ia tepis. Di ruang parkir, mobil Randy sepertinya sedang menabrak sesuatu, dan pada saat sesuatu itu dicek ternyata tidak ada apa-apa. Megan yang tak tenang pun kembali mengecek CCTV-nya, dan benar saja dirinya melihat sosok Hana yang memasuki lift menuju lantai bawah, dan dia pun langsung spontan pergi menuju ruang parkir. Akan tetapi di ruang parkir si Randy kini diteror oleh sosok Hana, dan Randy pun dibantai Hana dengan cara yang sangat manusiawi sekali. Sesampainya Megan di ruang parkir, dirinya sudah mendapati tubuh Randy yang arwahnya sudah didownload malaikat Israel. Andre pun menghubungi Megan kalau si Abah baru saja kabur dan membantai dua polisi. Belum sempat menjawab teleponnya Andre, tiba-tiba si Abah langsung memegang mulutnya Megan dan menyandranya. Si Abah pun berinisiatif akan mengkremasi Hana. Tapi si Abah heran kenapa Hana tidak membunuh si Megan. Tapi kalau menurut teori saya sih, kenapa Hana tidak membunuh Megan itu dikarenakan tetesan darah Megan yang mengenai jasadnya Hana, sehingga Hana pun merasa kalau mungkin alambulah, aku juga bingung. Kalian cari teori saja. Kalian cari teori dan asumsikan sendiri sajalah kenapa Hana tidak membunuh Megan. Si Abah pun mengatakan setiap kali Hana membunuh orang, maka tubuhnya bakal menyembuhkan diri dan kemudian dia tertidur lagi. Sambil menangis, si Abah pun juga mengungkapkan kalau dirinya adalah bapaknya Hana. Dirinya terpaksa membunuh Hana karena kasihan padanya yang sudah kelamaan jadi wadah iblis, serta tidak ingin ada korban lagi yang berjatuhan. Tapi si Abah selalu gagal membunuh Hana sebab setiap kali dia mati, dirinya bakal bangkit lagi dan membunuh orang lagi, begitu seterusnya. Mungkin hal ini bakal terus terulang dan terulang terus sampai Ipin Upin masuk SMP. Sedangkan cara paling efektif mengakhiri siklus kebangkitan Hana adalah dengan cara dibakar sampai menjadi abu. Namun belum sampai dirinya dikremasi, tiba-tiba Hana malah bangkit lagi dan menyerang si Abah dan Megan. Si Abah pun berusaha menyelamatkan Megan dari kezaliman si Hana, hingga akhirnya Abah pun malah goib didorong Hana dalam tungku krematorium ini. Megan yang ketakutan coba kabur dari terornya Hana. Di dalam lift, gejala sindrom panik Megan mendadak aktif dan membuat nafasnya megap-megap. Megan pun tak kuasa mengatasi sindromnya, hingga ia pun akhirnya pingsan saat diraba-raba oleh si Hana. Di saat bersamaan, Andre pun nongol di tempat itu. Hana pun seketika menderek tubuh Megan entah kemana. Dan pada saat Megan terbangun dari pingsannya, malah dirinya sudah berada dalam loker penyimpanan jenazah. Megan pun semakin bertambah panik tatkala dirinya mendapati mayat si Dev dan Lisa yang juga berada dalam loker tersebut. Akhirnya dirinya berhasil keluar dari loker itu. Andre dan si satpam yang bernama Martono ini bergegas mendatanginya. Tapi tiba-tiba terdengarlah suara lengkingan si Hana yang membuat telinga mereka bertiga benging secara futuristik. Hana pun merayap bagaikan cicak di dinding, dan dia pun berhasil membunuh Martono. 4 korban pembantaian Hana sudah cukup membuat luka-luka di tubuhnya pulih secara perfect. Dengan sihir iblisnya, tubuh Andre pun melayang-layang dan tak bisa bergerak. Insting policinya Megan pun mendadak aktif. Dirinya juga berhasil mengendalikan sindrom paniknya. Dengan cepat, Megan pun menyaut bedilnya Andre dan menjedor-jedorkannya ke Hana hingga membuat si Hana koit lagi. Apa kalian kira si Hana sudah koit? Belum, Ferguson. Sebab saat Megan akan memanggang jasad abadi itu, tiba-tiba dia bangkit lagi dari kematiannya dan hendak menarik Megan ke dalam neraka kecil-kecilan itu.
Tapi untungnya akhirnya Megan berhasil mengkremasi Hana secara independen. Dan seperti biasa, polisi India pun muncul di saat lakonnya sudah berhasil membunuh si musuh. Berkat pengalaman menyeramkan itu, kini psikisnya Megan sudah bisa menguasai panik sindromnya. Dan film pun berakhir. Gimana? Lumayan keren kan cerita film ini? Jika kalian suka dengan review film ini, coba aja kalian jotos logo like and subscribe-nya channel YouTube ini. Dan silahkan adu bacot di kolom komentar. Mungkin segitu saja. And so, wassalam.